Ari Hanggara. Ari Hanggara adalah anak kedua dari pasangan Mahtino Ediwan dan Dahlia Nasution yang lahir pada 21 Desember 1977. Di saat itu usianya masih 7 tahun dan masih duduk di kelas 1 SD. Mahtino dan Dahlia menikah pada tahun 1975 dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Anggi, Ari, Andi, dan Arki. Karena seringnya pertengkaran di antara keduanya, mereka pun memutuskan untuk bercerai pada tahun 1982. Kala itu usia Ari Hanggara masih 5 tahun. Tak lama setelah bercerai, Mahtino kemudian menikah lagi dengan Santi yang sebelumnya merupakan teman dari Dahlia. Anggi, Ari, dan Andi kini dirawat oleh Mahtino sebagai ayah kandungnya dan Santi sebagai ibu tirinya. Sedangkan Arki, anak terakhirnya, dirawat oleh Dahlia. Sayangnya kehidupan Ari bersama keluarga barunya tak bahagia. Ia kerap menerima siksaan oleh sang ayah dan ibu tirinya. Meski begitu, di sekolah saat guru Ari melihat dan menanyakan luka lebam di tubuh Ari berbohong dan melindungi perbuatan orang tuanya dan beralasan luka itu disebabkan karena jatuh. 14 Agustus 1984, penyiksaan berat mulai diterima Ari. Hal itu disebabkan saat Mahtino menemukan uang sebesar Rp8.500 di dalam tas sekolah milik Ari. Padahal Mahtino mengatakan bahwa ia tak pernah memberikan Ari uang sebanyak itu. Saat itu Ari memang mengaku mengambil uang itu dari dalam tas temannya. Mendengar pengakuan Ari, Mahtino pun langsung naik pitam. Ia langsung memukul dan menghukum Ari. Akan tetapi saat di sekolah, guru Ari menanyakan kepada semua murid, tidak ada satu orang pun yang merasa kehilangan uang. 3 November 1984, Mahtino kembali menemukan uang sejumlah Rp8.000 di dalam tas Ari. Mahtino dan Santi kemudian sangatlah marah. Seketika itu juga Ari langsung dihajar menggunakan gagang sapu dari tangan Mahtino sendiri. Tak hanya itu, Santi pun dengan teganya membenturkan kepala Ari ke tembok. 4 November 1984, keesokan harinya, Ari masih dihukum dengan mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terikat dan menghadap ke tembok. Tragisnya lagi, makan dan minum Ari juga dijatah. Ari hanya diperbolehkan minum pada pukul 2 siang dan hanya diberi makan pada pukul 8 malam. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibu mereka, diam-diam kakak dan adik Ari memberikan biskuit untuk dimakan dan air untuk diminum Ari. Pada 5-7 November, Ari masih menerima hukuman dan tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah. 7 November malam harinya, Ari kembali mendapat siksaan yang tak kunjung usai. Sejak pukul 8 malam, Ari disuruh berdiri menghadap tembok kamar mandi dan diperintahkan jongkok berdiri secara bergantian. Jika tidak sanggup, Ari akan langsung diajar. Sampai ayahnya pergi tidur, Ari masih harus melakukan hukuman tersebut. Naasnya, saat tengah malam, sang ayah yang terbangun langsung murka begitu melihat Ari sudah duduk di kursi. Ari kemudian langsung dipukuli menggunakan gagang sapu secara bertubi-tubi. Ari yang kelelahan serta kehausan meminta minum, tetapi ayahnya melarang Ari untuk minum dan menunggu hingga besok tiba. Kemudian ayah Ari menyuruh Ari untuk tidur di depan kamar mandi. Sekitar pukul 3 dini hari, Ari yang kelelahan dan sangat kehausan mengambil air untuk minum. Pada saat itu juga, Mahtino terbangun dan melihat Ari sedang minum. Mahtino marah kepada Ari. Ari yang tidak sanggup menahan sakit
terjatuh dan pingsan. Martino pun langsung bergegas membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sayangnya selama di perjalanan menuju rumah sakit, ternyata Ari sudah tak bernyawa. Sesampainya di rumah sakit, Martino mengatakan bahwa putranya mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun setelah melihat luka memar yang ada pada tubuh Ari, pihak rumah sakit curiga Ari tewas bukan karena kecelakaan melainkan akibat siksaan fisik. Pihak rumah sakit pun segera menghubungi kepolisian. 9 November 1984, keesokan harinya, ketika Martino hendak mengambil jenazah Ari di kamar mayat, ia pun ditangkap. Sewaktu diperiksa, Martino baru mengaku bahwa Ari tewas karena penganiayaan yang telah ia lakukan selama berhari-hari. Jenazah Ari kemudian dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Martino langsung menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Santi yang juga dinyatakan bersalah divonis hukuman selama 3 tahun penjara. Anak kecil yang seharusnya merasa aman berada di dalam rumahnya sendiri bersama dengan keluarganya, malah mendapatkan kekerasan yang luar biasa dari ayah kandung dan ibu tirinya. Mereka kemudian memasang tulisan "Maafkan Papa" dan "Maafkan Mama" di samping nisan Ari usai mereka bebas dari penjara. Anak kecil yang seharusnya merasa aman berada di rumahnya sendiri bersama dengan keluarganya, malah mendapatkan kekerasan yang luar biasa dari ayah kandung dan ibu tirinya. Sekian kisah kali ini, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.